Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntan, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Marwah Mutiara Sati sebagai narator, lalu kedua teman saya, yang pertama Muti Agita Fajar sebagai Rike, yaitu direktur keuangan, terus yang ketiga adalah Kuntum Ayu Fadila sebagai anak CEO PT Pilar Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan roleplay terkait kasus akuntan keuangan pada perusahaan PT Pilar Membangun. Pada roleplay ini akan ada 3 sesi, yaitu sesi pertama akan menampilkan dialog roleplay yang akan menampilkan skenario pembuka dan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Sesi kedua akan menampilkan dialog roleplay yang akan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Sesi ketiga akan menampilkan dialog roleplay yang akan membantu menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama terlebih dahulu dan akan berlanjut sampai ke sesi berikutnya. Sekian pembukaan dari saya, selamat menyaksikan. Sesi pertama. Sesi pertama ini akan menggambarkan skenario awal dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu 1. Siapakah pemangku kepentingan yang terlibat dalam keputusan ini? Yang kedua, apakah isu etis yang muncul dalam kasus ini? Situasi. Pada suatu hari kerja, di mana hari itu adalah pertengahan Desember, perusahaan akan segera melaporkan laba rugi tahun bersangkutan. Ana sebagai CEO perusahaan tersebut ingin memberitahu suatu hal penting terkait laporan keuangan perusahaan tahun ini kepada Direktur Keuangan barunya, yaitu Rike. Siang Rike, apa saya boleh masuk? Siang Bu Ana. Oh ya, boleh Bu, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Rike, kita punya masalah. Anda tahu kan kebijakanku tentang pertumbuhan yang stabil, namun pencapaian kita tahun ini terlalu baik. Laba kita terlalu tinggi, mencapai 35% dibandingkan tahun lalu. Apa yang harus kita lakukan adalah menurunkan laba tahun ini dan menyimpannya untuk tahun depan. Jika tidak, kita akan tampak melenceng dari posisi keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja saya akan nampak tidak baik apabila kita kekurangan laba tahun depan. Jadi maksud Ibu kita harus memanipulasi laba tahun ini? Ya, benar. Kita harus memperbaiki laba. Mungkin kita bisa melakukannya dengan memasukkan persentase laba lebih rendah untuk tahun ini, lalu menaikkan laba untuk R&D senilai 1.240.000.000. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini ide yang bagus? Mohon maaf Ibu, ini sangat masalah. Kita seharusnya memberikan informasi yang tepat dan benar tentang keadaan perusahaan kita saat ini. Jika kita dalam keadaan sulit, begitulah yang kita sampaikan pada laporan keuangan kita. Dan jika keadaan sedang baik, maka begitu pula lah yang harus kita laporkan. Rike, tolong dengarkan saja perintah dan turuti saja ide saya itu. Lagi pula, ini menyangkut kinerja perusahaan kita, dan juga untuk keberhasilan saya sebagai CEO yang sukses. Ini tidak semata-mata hanya untuk keberhasilan perusahaan dan kesuksesan Ibu Ana saja, Bu. Ini menyangkut pemangku kepentingan yang menjadi pengguna laporan keuangan kita nantinya. Investor, pemegang saham, dan direksi juga ikut berpengaruh pada kecurangan kita ini. Jangan sampai keputusan tidak etis ini menyesatkan pengambilan keputusan mereka. Sudahlah, Rike. Aku tidak peduli. Kamu adalah karyawanku, dan aku adalah bos. Lakukan saja perintahku. Beritahu saja mengenai angka-angka yang sudah kamu revisi sesegera mungkin. Ana lalu pergi meninggalkan ruang kerja Rike dengan tapak kesal. Rike merasa dalam dilema, karena dia merasa ini semua merupakan fraudulensi dan merasa etikanya sebagai akuntan profesional telah terancam oleh intimidasi dari CEO-nya.
Bagaimana aku harus menyikapi ini semua? Sudah jelas ini semua adalah fraudulence, dan ini semua bukanlah perilaku yang beretika. Saya adalah akuntan profesional, seharusnya saya menyajikan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di perusahaan ini. Sesi kedua. Sesi kedua ini akan menggambarkan kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus yaitu nomor 3, 4, dan 5. Pertanyaan nomor 3 yaitu, dari kode etik akuntan keuangan atau manajemen, kode etik mana yang sedang mengalami dilema? Jelaskan. Yang keempat, apakah situasi manajemen laba pada kasus ini etis? Mengapa? Dan mengapa tidak? 5. Bentuk ancaman akuntan apa yang sedang Rike hadapi saat ini? Jelaskan. Situasi. Keesokan harinya, Rike mulai menimbang-nimbang apa dampak yang akan dihadapinya jika ia mengikuti perkataan Bu Ana. Ia sibuk menatap layar komputernya dan sesekali memandang keluar jendela. Bagaimana ini? Apa yang akan saya lakuin ya? Posisi saya hanya sebagai direktur keuangan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Bu Ana yang notabene-nya adalah CEO perusahaan ini. Jika saya menuruti perkataan Bu Ana, tentu saja saya tidak objektif. Tapi di sisi lain, Bu Ana memaksakan agar laporan keuangan ini disajikan sesuai keinginannya. Rike melihat layar komputernya, memeriksa kembali apa saja yang sudah ia ubah demi kepuasan CEO-nya. Ia memeriksa perlahan-lahan, kemudian tampak bingung. Perbuatan ini salah. Saya tidak jujur dengan memanipulasi laporan keuangan ini. Saya membohongi semua orang. Saya membohongi investor dan semua pemangku kepentingan. Integritas yang sudah saya bangun sangat lama, apakah memang harus runtuh hari ini karena tekanan Bu Ana? Sikap transparansi dan akuntabilitas saya akan dipertanyakan jika saja nanti laporan keuangan ini curang dalam audit. Apa yang harus saya lakukan? Rike tampak masih bingung. Bagaimana tidak? Sikap dan sifat integritas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya diuji saat ini. Rike hanya diam saja selama beberapa jam. Pikirannya kalut dan ia tidak bisa berpikir dengan benar. Ia menemui Bu Ana selaku CEO perusahaan ini, meminta kejelasannya, dan memberinya pemahaman dari sudut pandang pemangku kepentingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Rike mengunjungi saya siang ini? Silakan masuk dan duduk saja. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Apakah Ibu telah makan? Sudah, kenapa? Tidak usah berbasa-basi Rike. Saya tahu apa yang membawa kamu datang ke ruangan saya siang ini. Maaf Bu, begini Bu, bukanlah apa yang kita lakukan ini tidak etis Bu. Kita menerapkan manajemen laba yang tentu saja akan menyesatkan para pemangku kepentingan nantinya untuk pengambilan keputusan. Kita juga membohongi publik, Bu. Jika Ibu tetap bersikeras memanipulasi laporan keuangan ini, Bu. Rike, saya sudah beberapa kali berbicara dengan Anda. Apakah Anda belum cukup paham untuk mengerti situasi perusahaan ini? Apakah perkataan saya kemarin terlihat main-main bagi Anda? Kamu harus membuka mata lebar-lebar dan lihat. Tidak hanya perusahaan kita, Rike. Perusahaan-perusahaan besar lainnya sudah banyak menetapkan manajemen laba ini. Rike, Anda tidak usah mengatur saya. Anda cuma bawahan, dan setiap saat bisa saja saya pecat karena tidak menaati perintah saya. Perintah saya adalah perintah perusahaan. Jika Anda tidak mau menaatinya, silahkan buat surat resign dan keluar dari perusahaan. Gampang. Maafkan saya, Bu. Baiklah, Bu. Rike kembali ke ruangannya dengan wajah masam dan pucat karena takut akan dipecat. Ia terus bingung dengan pilihan dan perintah Bu Ana yang ingin mengubah laporan keuangan. Integritasnya sebagai direktur keuangan akan dipertanyakan jika laporan keuangan tersebut terbukti salah. Ia mengalami dilema keputusan mana yang akan diambilnya. Ia bisa saja dipecat jika tidak menuruti perkataan Bu Ana yang ingin mengubah laporan keuangan.
Tapi, di sisi lain, ia harus membohongi para pemangku kepentingan. Ia membohongi publik, integritas dan objektivitasnya akan dipertanyakan. Sesi 3. Selanjutnya yaitu sesi ketiga. Sesi ketiga ini akan menggambarkan skenario awal dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus nomor 6 dan 7. Pertanyaan nomor 6 yaitu, apakah yang harus Rike lakukan? Pertanyaan nomor 7 yaitu, apakah Anda setuju bahwa manajemen laba di perusahaan adalah tindakan etis? Jelaskan pendapat Anda jika setuju atau tidak. Situasi. Rike mulai bimbang akan apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan ya agar tanggung jawab saya sebagai akuntan dapat saya jalankan dengan baik? Bagaimanapun situasinya, saya harus tetap memegang kode etik dan harus berperilaku etis apapun tekanan yang saya hadapi dari CEO perusahaan. Rike meyakinkan bahwa laporan keuangan ke depan akan tetap stabil. Rike juga memberikan ide inovasi pembaruan pada perusahaan agar konsumen tetap tertarik dan laba tetap stabil. Assalamualaikum, Ibu Ana. Waalaikumsalam, Rike. Ada kepentingan apa ya? Silakan masuk. Begini, Bu. Terkait hal apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki laba pada perusahaan ini, Bu? Saya sudah menemukan jalan keluarnya, Bu. Iya, bagaimana caranya ya, Rike? Apakah mungkin kita bisa memasukkan presentasi laba lebih rendah untuk tahun ini? Dan kita bisa menaikkan laba untuk R&D senilai 1.240 juta? Maaf, tidak bisa, Bu. Karena apa yang kita lakukan untuk membuat perusahaan selalu stabil telah salah. Jika memang kita sedang berlaba saat ini, seharusnya kita bisa menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja ini. Namun jika memang kita sedang dalam keadaan sulit, sebaiknya mereka juga mengetahuinya. Jangan sampai kita menginformasikan laporan keuangan yang salah yang akan menyesatkan pengambilan keputusan mereka. Sekarang dengarkan, Rike. Jangan ganggu aku dengan kata-kata akuntan berkualitasmu itu. Dan aku tidak mau tunduk dengan aturan profesimu. Kamu adalah karyawan dan aku adalah bos. Jadi lakukan saja. Beritahu saya mengenai angka-angka yang sudah kamu revisi sesegera mungkin. Maaf, tapi saya tidak bisa, Bu. Karena ini memiliki dampak yang besar bagi perusahaan, Bu. Perusahaan akan kekurangan klien apabila klien mengetahui laporan keuangan yang dimanipulasi ini, Bu. Dan tentu saja ini juga akan merusak kinerja Ibu sebagai CEO perusahaan ini oleh penanam saham, Bu. Manajemen laba PT Pilar Membangun tentu saja tidak etis, karena sudah melanggar kode etik perusahaan yaitu akuntabilitas, integritas, objektivitas, kejujuran, dan transparansi. Dan jelas saja ini juga melanggar good corporate governance, yang bisa mengganggu going concern perusahaan, karena pihak-pihak yang berkepentingan sudah merasa tertipu dengan laporan keuangan yang dimanipulasi itu. Dan tentu saja ini melanggar standar akuntansi PSAK yang berlaku. Baiklah, sekian roleplay dari kelompok 5. Semoga teman-teman dan ibu menikmati roleplay yang kami sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.